Ya, hati saya itu dorong untuk melakukan kebaikan, perbuatan baik kepada sesama yang membutuhkan. Semua itu kita harus wajib berikan kepada mereka. Salah satu sebenarnya tujuan hidup di Jakarta itu, kalau ingin menetap di Jakarta, yang harus kita bangun itu adalah silaturahmi jadinya. Alhamdulillah, saya itu yang saya lebih utamakan itu kesehatan ya, kesehatan jasmani ya. Sehingga kalau badan saya sehat, otomatis ya semuanya akan bisa dihandle dengan baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sway Channel dimanapun kalian berada. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Teman-teman sahabat Sway Channel, kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau bisa dikatakan kakak saya, bapak saya, bahkan teman, tapi bisa dikatakan kakak, bapak, karena memang dia itu bisa care ke semua teman-temannya. Ya, dia itu adalah Abdillah. Silahkan kenalkan Abdillah. Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Abdillah. Alhamdulillah saya dapat undangan dari sahabat saya Musoyi. Beliau ini adalah sosok yang luar biasa bagi saya ya. Beliau juga pengayon untuk pelayan umat lah. Beliau ini sangat saya rasakan juga dampak kebaikan yang dilakukan oleh beliau ke saya. Sama-sama berjuang di asrama, kita sampai berjuang di Jakarta ini untuk terus berproses, dan sampai saat ini alhamdulillah masih kita diberikan kesehatan ya, sehingga dapat berjumpa kembali. Dan ya cukup lama ya kita kenal ya, dari 2017 ya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga. Baik, saya juga ingin menyapa teman-teman saya dari sahabat-sahabat Merauke. Semoga sehat selalu, meskipun nggak bisa ketemu langsung, tapi semoga sehat. Semoga kedepannya ini kita bisa dapat berjumpa lagi, berjuang di Jakarta sama-sama. Oke, Alhamdulillah. Ada hal terkait tadi yang sudah saya buka tadi itu kan, kenapa sih Abdillah itu begitu care kepada teman-teman kita, walaupun kadang-kadang bahkan mereka atau kita yang dibantu itu terkadang cuek sama Abdillah. Tapi Abdillah dengan segenap hati itu, wah ini harus saya bantu. Apa yang mendorong Abdillah melakukan hal itu semua? Yang mendorong saya sebenarnya itu ya sesuai dengan hati saya ya. Ya, hati saya itu dorong untuk melakukan kebaikan, perbuatan baik kepada sesama yang membutuhkan. Semua itu kita harus wajib berikan kepada mereka. Dan bahkan tidak melihat apa sisi buruknya kepada kita. Jangan yang kita lihat itu ya sisi baiknya apa yang kita lakukan, sehingga kebaikan kita ini mengalir pada dia, bermanfaat untuk dia. Entah itu dia siapa. Entah itu dia siapa. Walaupun kadang-kadang kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Orang baru atau siapa. Tapi kita ini sebagai manusia ini selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Itu wajib mereka untuk dapatkan. Iya. Tapi memang tidak semua teman-teman ini tidak semua bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Abdillah. Kadang-kadang kita sebagai ya walaupun sesama teman nih kan, kadang-kadang itu wah cuek, udah amat siapa dia gitu kan. Nah tapi memang beliau itu beda gitu, maksudnya secara mungkin dia membawa kecintaan di situ ya. Ya betul. Membawa kecintaan dan memang benar-benar dilakukan dari hati, bukan pengen dilihat orang. Sehingga nyaman kita untuk melakukan kebaikan itu karena muncul dari hati. Sehingga timbul cinta, sehingga kita bisa dapat melayani mereka dengan baik gitu. Tapi dia juga salah satu yang apa ibaratnya panutan juga ketika saya nih kan masih ibaratnya hidup di Jakarta itu masih tertata. Beliau tuh udah bisa bisnis, terus relasinya udah banyak banget, dan relasi itu bukan ibaratnya bukan apa ya kecil-kecilan, cuman udah bisa merambah ke apa area-area yang lebih luas, lebih tinggi. Bahkan kalau semua kita lihat pejabat-pejabat pun sudah bisa didapatkan relasinya. Ini gimana sih cara tipsnya lah? Apa yang perlu kita lakukan untuk hal-hal semacam ini kita survive di Jakarta? Salah satu sebenarnya tujuan hidup di Jakarta itu,
kalau ingin menetap di Jakarta, yang harus kita bangun itu adalah silaturahmi jaringan. Terutama supaya kalau saya dari Sulawesi, ya kita cari orang-orang Sulawesi yang berpengaruh di Jakarta, itu kita bangun jaringan, bangun relasi, sehingga mereka nangkap bahwa ada seorang mahasiswa atau yang berjuang di Jakarta, sehingga mereka itu tertangkap di memorinya, oh ini orang-orang saya itu, sehingga membangun jaringan itu di Jakarta itu sangat kuat, gitu. saling tarik menarik, sehingga jaringan kita itu dengan silaturahmi itu sehingga dapat mereka tangkap, sehingga kita juga ditarik, mereka orang besar, kita otomatis kita akan mengikut ke jaringannya beliau. Seperti itu. Berarti tetap aja, tapi harus memperlihatkan kebaikan juga, kebaikan jangan sampai ketika perdana melihat itu udah dilihat kainan nih. Nah kita harus memperlihatkan bahwa ibaratnya melakukan yang terbaik dan juga memberi kesan baik pada mereka gitu ya. Ya, sehingga kalau dari hati kan nggak ada keinginan apa murni dari silaturahmi, sehingga mereka juga nyaman didatangi rumahnya sehingga dapat silaturahmi. Ya, contohnya saya lumayan akrab dengan Prof Nasar, Imam Besar Istiqlal, yaitu melalui jaringan Sulawesi yang saya pakai silaturahmi, sehingga mereka itu tertangkap di memorinya. Ada orang Sulawesi hijrah ke Jakarta yang berjuang sekolah, itu salah satu contoh kecilnya, sehingga saya lumayan banyak ya kenalan di Kementerian Agama, khususnya jajarannya Prof Nasar, guru-guru kita Prof Nasar Masud Umar, yaitu membesar, dan beberapa juga jaringan-jaringan ke kepolisian di mana sebanyak itu. Melalui itu dengan cara silaturahmi, sehingga mereka kenal dengan kita. Jadi sosok anak ini kita harus mencari siapa orang tua kita di Jakarta ini sebagai pedoman, sebagai pegangan. Oke teman-teman, sahabat channel, seperti yang kemarin kita sudah bahas sama Kang Rahman juga, itu adalah salah satu ibaratnya hikmah dari silaturahim. Silaturahim itu yang kemarin kita udah bahas itu satu, memperpanjang umur, dua, memperbanyak rezeki. Yang kadang-kadang walaupun kita tidak sadari, itu nanti pasti akan ada aja jalan gitu. Ada hasilnya ya. Jadi apa yang kita lakukan itu selama kebaikan itu pasti ada hasilnya. Gitu, pasti ada balasannya. Seperti Quran ya, sebesar apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya. Sebiji zarah ya pasti ada balasannya. Itu bahasa Quran. Benar. Kecil apapun yang dia lakukan pasti ada balasannya, pasti ada akan dibalas. Nah, dengan silaturahim ya itu ibaratnya beliau juga udah bersedia silaturahim, walaupun awalnya diundang, kalau tanpa ada niatan silaturahim kan mungkin sampai sini juga gitu ya. Nah, ini salah satu silaturahim untuk menjalin silaturahim kita ya, walaupun memang masih kita sama-sama di satu daerah Jakarta, cuman kan karena wilayahnya udah jauh, kadang-kadang kita silaturahim pun harus kontek-kontekan dulu gitu kan. Karena beliau juga udah orang sibuk, beda saya kan masih pengangguran ya, misalnya ngebacot gini. Tahu kalau beliau kan kita harus cari bener-bener waktu, bisa kapan nih Abdullah gitu kan tanyanya gitu. Nah terus kira-kira itu buat sahabat Soy Channel, kalau seumpama ingin merantau di Jakarta, apa yang perlu disiapin? Perlu disiapin dulu nih, kira-kira. Jadi kembali ke awal ya. Jadi yang harus kita siapkan di Jakarta itu harus mental, harus kuat ya. Kemudian pondasi dasar kita itu harus kuat. Jangan sampai tergoyahkan kita ini di Jakarta. Jadi kalau itu kuat, mental kita kuat, otomatis akan mengikut ya, mengikut. Otomatis badan kita ini untuk menghadapi goncang-goncang ada di Jakarta ini kuat, karena udah ada pondasi ya. Karena kita tahu ini kota ini lumayan keras, kehidupan di Jakarta keras. Ya, dengan suasana di kampung. Jadi kalau orang baru datang ke kampung ke Jakarta pasti drop, wah keras juga ya kehidupan Jakarta ya. Tapi mungkin beda kalau seumpama orang kampung tapi dia berpunya, itu mungkin agak sedikit beda lah ya. Beda kalau seumpama atau tetap sama aja? Iya tetap sama aja. Tetap sama aja karena dia punya bahan di kampung, terus di Jakarta itu meskipun kaya atau punya ya pasti merasa nggak cukup. Kalau memang strateginya dia di ibu kota itu dia nggak paham betul titiknya mau arahnya kemana gitu. Karena kita tahu Jakarta ini luar biasa.
Makanya kadang-kadang aku sendiri kadang-kadang kayak ibaratnya masih tertatih-tatih di Jakarta. Beda kalau sama Abdillah. Kalau beliau tuh ibaratnya survive berapa juta tahun lagi di Jakarta, oke gitu. Nah itu perjuangan yang harus dilalui ya. Tapi emang ada perjuangan dulu sebelumnya gitu. Jadi tanpa mungkin nggak ada hasil tanpa ada perjuangan. Mungkin kalau kayak kita itu masih kurang berjuangnya, masih berada di zona nyamannya, jadi tidak pernah keluar. Beda kalau beliau itu kan emang benar-benar saya harus keluar dari zona nyaman. Dan saya itu lebih banyak memperbanyak silaturahmi kemana-mana, itu yang buat saya nyaman dan bertahan hidup di Jakarta itu yaitu silaturahmi. Karena itu yang saya dapat pesan dari asisten pribadinya guru tak. Prof. Nasaruddin Umar ya, salah satu untuk kuat hidup Jakarta ini kita harus membangun relasi ke senior sebagai orang tua kita yang mengarahkan kita biar kita terarahkan Jakarta, karena senior itu lumayan lama berpengalaman di hidup di ibu kota ini, jejak perjalanannya udah diakui lebih panjang lah daripada kita yang baru ini ya betul. Nah itu ya teman-teman, jadi yang perlu disiapkan satu, walaupun siapapun kalian teman-teman kalau sama pengen ke Jakarta, karena seperti yang beliau bilang bahwa Jakarta itu keras, jadi kita harus siap-siap mental, siap mental, ya itu mental sih yang paling penting. Tadi bahkan materi pun kalau walaupun teman-teman sama orang kaya yang pindah ke Jakarta, tanpa adanya mental yang kuat tetap nggak bisa. Dan ingat, kita harus memperbanyak silaturahim ataupun jaringan. Iya. Tapi gimana nih sama mama, contoh kecil kan, kalau kayak ibaratnya kalau Abdillah mungkin kan di sini kan ada perkumpulan lah ya. Ada perkumpulan di Jakarta khusus dari daerah Abdillah dari Sulawesi Barat. Nah beda kalau sama ada teman-teman kita, contoh aku sendiri lah. Dan di sini kan memang ibaratnya kalau seumpama kita lihat jaringan itu jaringan dari daerahnya itu masih ibaratnya kita masih sama-sama ngebangun di sini, membuat perkumpulan dan lain sebagainya. Gimana nih Abdillah kalau model-model gini yang harus dilakukan selain yang tadi kan, karena Abdillah itu udah ada senior, kalau seumpama itu tidak bisa, apa yang harus dilakukan kira-kira? Ya yang harus dilakukan itu ya tetap kayak tujuan kita di Jakarta ini untuk apa ya? Sebenarnya kalau kita masuk di kuliah pendidikan, maka kita harus fokus. Sampai itu kita menimba ilmu, membuka jaringan, terus mengetahui siapa orang-orang yang berpendidikan dari berbagai daerah yang sukses di Jakarta. Itu yang kita harus rangkul. Ternyata silaturahim. Iya, silaturahim itu. Jadi kita punya kapasitas wadah, kemudian banyak yang mendukung dari atas. Itu. Sehingga saling tarik menarik sehingga kuat. Walaupun seumpama kita mempunyai kecerdasan, pintar dalam kuliah dan lain sebagainya, tapi tanpa adanya orang-orang tahu dengan tadi tidak silaturahim kan orang nggak tahu akhirnya ya. Kecerdasan kemampuan kita kan nggak tahu karena silaturahim ini kita hanya tertutup. Jadi kalau kita terbuka, maka orang-orang lain tahu bahwa dia punya kapasitas. Itu salah satu membangun jaringan. Iya. Ya dengan melalui apa ya? Itu dengan melalui silaturahmi. Ternyata dengan fokus aja tidak cukup. Fokus doang ketika kuliah tanpa membuka diri itu tidak cukup. Makanya kita harus membuka diri membuka diri kepada dunia untuk memperlihatkan siapa kita, salah satunya dengan silaturahmi tadi juga. Kembali lagi berarti tema kita sebenarnya itu silaturahim. Ini yang paling penting. Jadi meskipun kita nggak menampilkan kapasitas kecerdasan, tapi kalau silaturahmi kuat, otomatis akan tahu sendiri, dia akan mengalir sendiri. Nah itu betapa pentingnya itu silaturahmi. Nanti kita silaturahim ke rumah. Ya siap. Insya Allah saya kalau ada waktu mampir ke sini juga. Sulawesi, alhamdulillah juga dekat di sini lah. Sambil kita healing ya. Sambil nyantai, menikmati bulan puasa Ramadan ini. Oh ya, gimana puasa aman ya? Ya alhamdulillah aman. Meskipun masih sangat sehat, segar ya alhamdulillah bos. Ya kalau tidak salah Abdillah itu kan ya ibaratnya di situ juga nggak sendiri ya. Sekarang nggak sendiri. Tetapi tetap Abdillah yang ibaratnya terjun langsung nih nyiapin sahur, ya betul ya.
Ini gimana nih? Dalam kondisi Abdillah sekarang udah agak sibuk lah ibaratnya, tapi masih bisa gitu tuh. Gimana cara mengatur waktunya? Gitu? Ya alhamdulillah saya itu yang saya lebih utamakan itu kesehatan ya. Kesehatan jasmani ya. Sehingga kalau badan saya sehat ya otomatis ya semuanya akan bisa dihandle dengan baik. Oh, teratur polanya. Pantesan beliau tuh kadang-kadang nyindir saya. Ini Asoy kadang-kadang malam-malam telepon, Asoy tidur, kalau enggak saya doain cepet mati. Oh gitu. Wah ini nih, terus aku ini kan Abdillah kalau doa itu yang benar gitu. Memang kan apa ya ibaratnya nyuruh tidur tapi dengan sindiran aja sih. Ya itu kan bagian doa yang baik. Daripada menyiksa diri sendiri yang didoakan secepatnya gitu loh. Aduh parah ya. Kadang-kadang wah karena saya sudah insomnia nih, waduh didoain. Oh gitu. Wah, takut nih, apalagi kan seorang Abdillah yang bilang gitu. Ngeri. Nah itu berarti intinya kesehatan. Kesehatan itu yang paling utama. Jadi kalau sehat kita otomatis semuanya akan bisa terhandle. Karena badan kita ini yang membutuhkan asupan gizi yang baik sehingga kita sehat. Jadi kalau kita nggak sehat ya otomatis semua kerjaan ini akan terkendala. Salah satunya dengan olahraga. Satu olahraga. Biasanya sih untuk hidup pola sehat itu yang penting saya rasa pola tidurnya yang teratur. Jadi kalau pola tidur yang teratur itu ya semuanya akan terhandle dengan baik. Karena pola tidur berawal. Karena kalau pola tidur yang baik pasti semuanya akan ikut baik, akan terjadwal, tersistem dengan baik. Nah ini pertanyaan jadinya nih. Gimana kalau sama kayak orang-orang kayak saya nih, jujur saja, jujur, karena memang ibaratnya udah dari lama kebiasaan insomnia saya ada. Ini gimana nih? Maksudnya boleh nggak nih tidur siang nggak apa-apa, yang penting tidurnya ada gitu loh. Oh ya, saya rasa itu lebih baik ya, lebih nyaman, lebih sehat itu ya kalau bisa tidur sekitar 15 sampai 30 menit itu kalau siang. Kalau siang cuma segitu. Cuma segitu. Cuma segitu aja. Jangan lebih. Jangan lebih karena merusak kesehatan, bisa badan lemas, tulang lemas dan sebagainya itu bisa. Kalau berlebihan tidur siang itu bisa membuat kita lemas. Dan itu yang dilakukan yang sering saya lakukan lebih banyak tidur siangnya daripada malamnya. Bahaya nggak tuh? Ya itu saya rasa bahaya. Mungkin belum kerasa karena masih muda. Kalau umur 30 itu wah kerasa. Ini. Ya kembali lagi ya apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan ya pasti ada hasilnya ke depan. Aduh, kembali lagi ya. Ini masa Quran ya. Hukum alam. Hukum alam. Maksudnya alam kan seperti itu. Alam seperti itu. Ibaratnya fitrahnya itu kan seperti itu kan, ada sebab, ada akibat. Ada akibat. Ya apa yang kita lakukan ya pasti ada sebabnya ke depan. Ada akibatnya. Pasti ada. Iya. Jadi teman-teman nih yang belum terlanjur kayak ibaratnya tua, belum terlanjur tua, ayo dari kita belajar lah. Kalau saya juga sekarang jujur saya belum bisa, kita bareng-bareng belajar gimana untuk hidup sehat. Hidup sehat. Terus selain hidup sehat apalagi nih? Ini primernya lah ibaratnya. Primernya kan hidup sehat. Terus yang kedua nih, plan keduanya setelah hidup sehat apa yang perlu? Apa makan itu juga salah satu? Ya saya rasa kalau pola hidup sehat itu tidur dengan teratur otomatis ya semuanya akan mengikut. Jadi yang buat hidup kita berantakan itu ya karena pola tidur kita nggak teratur, sehingga pikiran kita itu terasa berat, terasa nggak nyaman, hati kita nggak nyaman. Jadi kalau pola tidur kita teratur, otomatis stabil pikiran kita ini akan normal, akan nyaman sendiri. Jadi terjadwal, tersistem, kapan makan, kapan tidur, kapan sholat, itu kan dari pikiran-pikiran yang sehat, hati dengan yang nyaman. Sehingga semuanya apa yang kita lakukan itu ya terasa nyaman-nyaman aja dengan penuh cinta. Itu sebenarnya simple, berawal dari sehat, teratur nih teman-teman. Akan mengikut sendiri. Makanya saya bilang apa yang hal-hal yang kecil yang kita lakukan itu pasti akan mengikut pada hal-hal yang positif. Nah gitu. Padahal nyampai tadi cinta, terus ibaratnya pikiran jernih, akal sehat. Itu berawal dari hidup sehat ternyata. Dari sehat. Oke, mungkin yang terakhir nih Abdillah pesan lah untuk teman-teman sahabat Soy Channel apa untuk ya baik itu bulan puasa ini ataupun terkait pola hidup dan lain sebagainya. Baik ya, ini mungkin ya sekilas nih saya menyampaikan ada beberapa hal ya untuk
semoga bulan Ramadan ini kita selalu hidup sehat, menjaga kesehatan, biar bisa fokus ibadah, sehingga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sebagai menjadi amal kita, sebagai ritual kita, sebagai fasilitas hidup kita untuk menuju ke depan. Yang terus yang saya pesankan kepada teman-teman, khususnya saudara-saudara saya yang berjuang di Jakarta, yang terutama yang jauh merantau ke Jakarta, ya di samping kita itu menimba ilmu, menuntut ilmu, samping itu kita harus berusaha berjuang. Gimana cara kita ini hidup ini di Jakarta ini terus menerus, dengan apa? Yaitu berbisnis, ya jualan apa aja, bisnis apa aja, ya kecil-kecil yang penting halal, itu aja, penting halal. Ya contohnya saya ini ya berjuang di Jakarta ini sambil jualan, ya contohnya jualan kurma, jualan apa aja yang penting halal, yang penting berkah, itu aja. Itu yang saya pesankan, ya biar kita ini hidup di Jakarta ini ya terus berkelanjutan. Jadi kuat kita terus secara jasmani, secara rohani terpenuhi, ya terpenuhi gitu. Oke, terima kasih itu teman-teman ya, pesan dari Abdillah. Jangan lupa, dan juga silakan teman-teman kalau seumpama ibaratnya pengen, karena ini kan cocok banget di bulan puasa ini berbuka dengan yang manis. Silakan nanti saya kasih nomornya di deskripsi. Teman-teman kalau mau pesen beliau punya bisnis kurma ini, silakan hubungi saja nomor yang nanti saya cantumkan di kolom komentar. Yang pengen beli boleh, yang pengen makan boleh juga ya. Silakan kalau pengen makan silaturahim ke tempat saya. Kalau pengen beli ya tinggal nggak apa-apa, apa-apa. Ataupun langsung ke sono datang sekaligus silaturahim sekaligus beli juga nggak apa-apa ya. Ya boleh juga sambil buka bareng gitu. Nah, untuk alamat stay-nya sendiri di mana? Saya untuk sementara tinggal di Asrama Sulawesi Barat, yang tepatnya di Cawang, ya Keramat Jati, Jakarta Timur ya. Ya sekitaran dari rumah sakit itu, rumah sakit Budi Asi itu sekitar jarak 100 meter. Pas samping apartemen Menara Cawang. Ya, Menara Cawang sampingnya teman-teman, kalau semua mau bersilaturahim ke tempat Abdillah. Karena dari tadi kita membahasnya tentang silaturahim. Pokoknya kita sambil silaturahim, memperbanyak jaringan. Beliau salah satu jaringan yang luar biasa, insya Allah. Ini teman-teman. Dan saya untuk yang bersilaturahmi ya saya terbuka lah. Untuk teman-teman. Ya kadang-kadang saya udah lama nggak silaturahim aja disuruh kapan nih Aswai ke asrama gitu kan. Baiklah, insya Allah nanti disempetin juga ya. Ya insya Allah langsung kita. Insya Allah sebelum lebaran ini langsung disempetin. Panjang umur ya. Amin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Banyak banget yang kita dapatkan dari obrolan kita, bacotan sih kalau saya bacotan, kalau beliau udah ya ibaratnya pengalaman beliau, tapi kalau saya masih ngebaca ya biar ada serunya ya. Yang terlalu serius terus. Intinya teman-teman, ambil yang baik, buang yang buruk, gitu aja. Ya. Oke, Abdillah, mungkin terima kasih. Ya, terima kasih banyak sahabat saya Soi. Nanti insya Allah kita sambung lagi di insya Allah tidak waktu episode akan datang ya. Teman-teman jangan lupa nih, boleh kalau mau tanya-tanya terkait bagaimana cara hidup di Jakarta, bagaimana cara survive di Jakarta, jangan sungkan-sungkan silaturahim ke Abdillah. Insyaallah. Oke, sahabat channel, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.